Anda kembali di Bingkai Berita Metro Pagi, pemirsa masih membahas terkait dengan pesan kritik di panggung DPR, Mas Gun-Gun. Kalau kita membedah nih ya satu demi satu, poin-poin yang disampaikan oleh Muhammad Syafiee ini ada dari aspek ekonomi, kemudian dari aspek Hankam katanya, kemudian ada juga dari sosial budaya, bahkan hingga kasus terkini pada saat kemarin ada bentrok antara TNI dengan warga. Nah, kalau dilihat dari poin-poin itu apa yang Anda bisa analisis, Mas? Ya, sebenarnya kan ini sesuatu yang seringkali dilontarkan di beragam panggung, di beragam momentum. Banyak sosial media sudah biasa itu mengangkat itu, dan tawuran opini dalam tanda petik ya saya bilang. Proses dialektika relasional istilah akademiknya. Jadi orang kemudian berbeda pandangan tentang beberapa hal, contoh misalnya tentang perlakuan TNI, kemudian soal outsourcing. Itu kan polemiknya udah luar biasa bukan hanya di media mainstream menurut saya, tapi di media sosial yang jauh lebih rame. Jadi orang juga sebenarnya sih sudah tahu, dan itu mungkin sudah menjadi menu banyak orang di sosial media, menu yang kemudian dialektika relasionalnya itu ikutan gitu maksud saya. Jadi dari sudut pesan sih sebenarnya tidak ada hal baru ya kan, meski ini menjadi unik gitu ya, menjadi unik karena dieksplisitkan di sebuah momen berdoa gitu. Kalau mungkin dia mempersoalkan itu di satu forum yang kemudian menjadi bagian resmi semacam evaluasi ya, entah itu mungkin di komisi, di paripurna, atau apalah ya, yang kemudian bisa menjadi jauh lebih akomodasi terhadap keinginan-keinginan dan kritik-kritiknya itu bisa memiliki semacam jawaban. Jadi kalau saya melihat kemarin itu semacam refleksi kegundahan kognisinya yang kemudian mungkin juga beliau bukan hanya dirinya sendiri tapi mencoba untuk menjadi semacam personifikasi atau asosiasi gitu ya. Kan kognisi itu bisa kemudian melakukan klaim asosiasi gitu ya. Seperti misalnya ini kan refleksi dari banyak orang gitu. Ini kan asosiasi saat dikonfirmasi Mas Gun-Gun, ini hanyalah refleksi kemerdekaan, hanya suasana kebatinan yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat. Ini mengeneralisir. Nah, itu namanya secara kognisi sosial dia mencoba untuk membangun semacam argumentasi asosiasi gitu ya. Jadi pemikiran orang kemudian pemikirannya itu kemudian dibingkai menjadi semacam ini mungkin semacam refleksi dari banyak orang gitu kira-kira. Kalau kita meskipun Mas Iqbal tahu bahwa itu butuh juga pendalaman seperti misalnya pihak-pihak mana atau kemudian keinginan siapa. Tetapi kan bukan itu, karena memang dia juga tidak dalam konteks itu. Dia juga dalam konteks mungkin mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan kemudian direpresentasikan. Ini soal representasi, direpresentasikan dalam retorika saat berdoa, karena retorikanya menggunakan bahasa dan kemudian di situ ada body of message dan retorikanya. Jadi saya tidak melihat sebagai doa, tetapi melihat sebagai retorika yang isinya pesan politik. Pesan politik kepada siapa? Saya melihat clear beberapa hal itu terkait dengan kerja eksekutif gitu ya, kerja eksekutif. Kalau dari pemilihan kata-katanya Mas Gun-Gun, kita melihat ini ada kejahatan diorganisir, kemudian kejahatan bukan karena penjahat yang hebat tapi belum bersatu, kemudian belum ada kebijakan yang baik untuk menekan kejahatan tersebut, bahkan ada kata-kata seperti kita jangan menjadi kuli di negeri sendiri. Kalau melihat pemilihan kata-kata seperti itu gimana? Ya, ini yang saya tadi sebut di segmen awal sebagai sebuah pernyataan yang to the point. Gitu ya, pernyataan to the point seperti misalnya kuli di negeri sendiri, kan sebenarnya ini juga sering kita temukan di tipikal orator yang sifatnya itu tadi to the point, low context ya. Sekali lagi ini bukan baik atau buruk ya, ini soal kebiasaan dan gaya. Biasanya dalam berdoa banyaknya, ini saya tidak mengatakan dan tidak mengeneralisir, lebih banyaknya itu kecenderungannya reflektif kan, dan biasanya penggunaan bahasanya itu adalah bahasa yang menyejukkan gitu, bahasa yang kemudian mengajak untuk menunjukkan diri kita kecil di hadapan yang kuasa gitu, dan sehingga kemudian dalam beberapa hal kita menginginkan ada bantuan dari Sang Maha Kuasa, yaitu Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tentu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan kebetulan proses berdoa kemarin itu menurut saya dari sudut pesan
selain harapan dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga ada satu sisipan, ya ini sisipannya adalah kritik yang eksplisit gitu ya. Nah ini yang membedakannya. Jadi kritik yang eksplisit dalam balutan retorika politik. Ini yang menariknya. Jadi uniknya adalah doa plus gitu ya. Doa plus, jadi doa yang vertikal, tapi juga mencoba untuk membawa itu menjadi jauh lebih membumi dengan mengangkat isu-isu yang sebenarnya hot isu atau kemudian mungkin juga tidak lagi hot isu tapi menjadi semacam perbincangan banyak di masyarakat. Dan itu kemudian diangkat menjadi semacam refleksi yang dibalut oleh retorika dengan pesan yang melakukan attacking gitu kira-kira. Itu uniknya. Sebenarnya doanya sendiri ya sekali lagi siapa saja sih boleh berdoa. Terserah kepada setiap orang untuk berdoa kepada yang di atas. Kemudian pertanyaannya apakah etis atau tidak begitu ya Mas ya di forum kenegaraan atau pas sudah berada atau tidak di ya lebih appropriate ya. Betul Mas. Kalau untuk kedepannya Mas, ini katanya Sekjen sudah meminta 2 kali naskahnya atau manuskripnya. Kemudian dikatakan bahwa saya nanti akan impromptu, tapi kenyataannya meskipun terkesan sudah disusun begitu ya poin-poinnya, nanti apa yang harus dilakukan supaya ini nanti tidak menimbulkan kegaduhan lagi Mas Gun Gun? Ya itu ada baiknya juga sih, ada semacam koordinasi mungkin. Meskipun kita tidak mengatakan untuk berdoa tidak boleh dilarang, tidak boleh direstriksi gitu ya. Berdoa itu menjadi semacam sekali lagi adalah freedom of expression dan itu adalah hakikat demokrasi gitu. Hanya kemudian orang di tempat yang tepat gitu ya, di forum yang tepat itu bisa kemudian memosisikan doa secara tepat. Satu lagi yang cukup menarik perhatian Mas, pada saat pembacaan doa, saat itu kamera sempat menyorot ke beberapa peserta sidang begitu ya. Itu biasanya kalau ada orang membaca doa kita lebih khusyuk begitu. Tapi kalau kita lihat kemarin ada yang menahan tertawa, ada yang melihat ke teman-temannya, itu bagaimana reaksi? Ya karena wajar ya, pertama timing berdoa kan cukup panjang kemarin. Biasanya kan doa yang cukup panjang itu bagi banyak orang juga mungkin tidak nyaman gitu ya, terlalu panjang ya. Saya nggak tahu, kalau saya sih begitu ya, jadi mungkin lebih to the point gitu ya. Kemudian yang kedua ya namanya doa ada kritik ya, ada kemudian yang satu yang disampaikan belum tentu dialektika relasionalnya itu sama gitu ya. Maksud saya kalau kemudian kan doa dan pidato itu biasanya bersifat linier kan. Seperti pidato Pak Presiden kemarin kan linier. Jadi dia sebagai speaker, yang lain audiens. Doa juga sama, yang beliau berdoa dengan bahasa yang retoris itu yang lain menjadi audiens itu. Jadi pasti ada gap komunikasi kan, karena yang satu penyampai, yang satu penerima. Orang yang mau merespon apa yang kemudian tidak dia setujui, misalnya dari pernyataan Pak Presiden atau dari pernyataan pembaca doa, itu pasti kan tidak bisa, tidak punya forum untuk berdialektika, bukan? Beda dengan misalnya Mas Iqbal, anggota DPR, ingin mengkritik eksekutif, kemudian dilakukan di panggung-panggung yang pas, sehingga ketika kognisinya mengatakan bahwa ini harus dikritik, dan kemudian disampaikan, kan pasti butuh respon eksekutifnya seperti apa misalnya. Ini kan dalam doa dan dalam pidato yang sifatnya linear, one way communication, itu tidak bisa dilakukan. Dan di situ maksud saya, apakah produktif, apakah efektif, doa itu berbalut retorika yang sifatnya attacking gitu. Justru apakah nanti makna doa itu sampai begitu ya? Karena kalau kita lihat Mas, kita di forum-forum biasa kita menggunakan kacamata orang awam, selesai kita membaca doa lebih khusyuk begitu ya, bersyukur atau mengucap alhamdulillah begitu. Tapi ini pada berdiri bertepuk tangan, artinya itu cukup jelas semua ada muatan politis di situ. Ya gini Mas Iqbal ya, lagi-lagi kita harus membaca panggung itu dengan multidimensi. Maksud saya kan seringkali ada momen-momen di DPR ini bukan hanya menjadi panggung orang per orang, tapi juga panggung banyak orang gitu ya, termasuk juga kelompok politik gitu ya. Dan momen-momen yang mendapatkan perhatian banyak orang itu di situ juga seringkali juga kemudian menjadi momentum untuk memberi pesan gitu. Di situ letaknya menurut saya. Jadi kan Mas Iqbal bisa lihat hampir semua mata telinga di hari kemarin kan tertuju kepada pidato kenegaraan Presiden. Yang 3 itu kan pidato pagi, siang, itu kan ada 3 pidato. Dan
pidato itu diliput oleh hampir seluruh media yang coverage nasional gitu, dan itu pasti juga punya dimensi distribusi pemberitaan ke beragam pemberitaan lokal. Dan disitulah menurut saya menjadi atmosfer. Ketika atmosfer itu terbentuk, maka mungkin ada orang yang tergelitik juga untuk kemudian melakukan kritik secara terbuka di panggung itu. Jadi saya sih maknai sebagai sebuah apakah ini masukan, apakah ini kritik kepada pemerintah, disampaikan dengan cara-cara yang mungkin to the point, tetapi apakah produktif atau tidak gitu, apa yang kemudian disampaikan itu. Nah kalau kemudian produktivitas itu biasanya kan kalau ada semacam feedback dan ini prosesnya dialog. Kalau kemarin menurut saya kan hanya doa yang plus kritik itu tadi gitu ya, berbalut retorika itu tadi. Baik, terima kasih. Ini kalau disebut refleksi kemerdekaan, kita berharap tidak hanya buat Pak Muhammad Syafii, namun kita juga bisa mendapatkan refleksi dari kejadian kemarin. Terima kasih Mas Gun Gun Haryanto sudah bergabung di Bingkai Berita Metro Pagi.